Volley Mania, halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Volley. Ya, ada kabar yang sangat mengejutkan menjelang Final Four Proliga tahun 2025, di mana Jakarta Popsi Football One akhirnya tidak akan bisa untuk menggunakan lagi tenaga atau jasa dari salah satu pemain asingnya, yaitu Bethania De La Cruz. Jadi kerjasama antara Jakarta Popsi Football One dengan Bethania De La Cruz akhirnya harus selesai menjelang Jakarta Popsi Football One bertanding atau berlaga di Final Four Proliga tahun 2025 ini. Banyak fans dan juga banyak volley-mania serta para penggemar volley Indonesia yang merasa sangat kaget dengan pengumuman yang sudah disampaikan oleh manajemen Jakarta Popsi Football One, mengingat saat ini Jakarta Popsi Football One sedang menunjukkan tren yang sangat positif, tren yang sangat luar biasa, dan mereka disebut menjadi salah satu kandidat terkuat untuk menjadi juara Proliga tahun 2025 ini. Jakarta Popsi Football One sendiri menjadi juara di putaran pertama dan juga putaran kedua, dan mereka hanya menelan satu kekalahan dari 12 laga yang mereka jalani di putaran pertama dan juga di putaran kedua Proliga tahun 2025 ini. Satu-satunya kekalahan yang diterima atau didapatkan oleh Jakarta Popsi Football One terjadi ketika mereka menghadapi Jakarta Pertamina Enduro. Saat itu Jakarta Popsi Football One kalah dengan skor 1-3 di seri Palembang. Banyak volley-mania yang menyayangkan kenapa kok akhirnya Bethania De La Cruz tidak akan bisa memperkuat Jakarta Popsi Football One, karena Bethania De La Cruz menjadi nyawa yang tidak tergantikan bagi Jakarta Popsi Football One di Proliga tahun 2025 ini. Bethania De La Cruz sendiri tampil sangat istimewa, tampil sangat gacor, dan dirinya menjadi salah satu top skor di Proliga tahun 2025. Kolaborasi antara Bethania De La Cruz dengan Neriman Ozoy itu juga menjadi duet yang sangat mematikan, duet yang sangat maut ketika Jakarta Popsi Football One membobardir atau terus menyerang area pertahanan dari tim lawan ketika mereka bertanding di tengah lapangan. Kalau kita bicara mengenai Jakarta Popsi Football One, tentu saja kehilangan Bethania De La Cruz merupakan sebuah kerugian yang sangat besar, terutama demi mewujudkan ambisi Jakarta Popsi Football One untuk menjadi juara di Proliga tahun 2025 ini. Kita ketahui bahwa Jakarta Popsi Football One mendapatkan hasil yang tidak terlalu menggembirakan di Proliga tahun 2024 yang lalu. Jadi saat itu ketika Jakarta Bin menjadi juara, Jakarta Popsi Football One hanya bisa finish di posisi ketiga setelah mereka mengalahkan Jakarta Pertamina Enduro dengan skor 3-1 di perebutan tempat ketiga dan juga di perebutan tempat keempat. Bethania De La Cruz sendiri itu sudah menyampaikan pernyataan resminya tentang keputusannya untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Jakarta Popsi Football One. Di dalam pernyataan resmi yang sudah diposting di akun Instagram pribadinya, Bethania De La Cruz itu mengaku sangat senang karena dirinya berlaga atau bertanding di Proliga yang merupakan kasta tertinggi dari Liga Voli Indonesia. Selain itu juga Bethania De La Cruz itu mengaku sangat bangga karena dirinya berhasil membawa Jakarta Popsi Football One untuk mendapatkan tiket di Final Four Proliga tahun 2025 ini. Selain itu juga di dalam pernyataan resminya, Bethania De La Cruz mengakui bahwa misinya itu sudah tercapai dan juga dirinya mendoakan Jakarta Popsi Football One agar nantinya bisa menjadi juara Proliga tahun 2025 ini. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah atau bagaimana karir yang akan dijalani oleh Bethania De La Cruz setelah dirinya keluar dari Jakarta Popsi Football One? Apakah dirinya akan pensiun atau justru Bethania De La Cruz itu akan fokus untuk bermain di VNL? Karena setelah Olimpiade kemarin, Bethania De La Cruz disebutkan atau dirumorkan atau dikabarkan dirinya itu akan pensiun sebagai pemain voli profesional. Keputusan pengakhiran kerjasama antara Jakarta Popsi Football One dengan Bethania De La Cruz sendiri itu menimbulkan gejolak di tengah para penggemar voli Indonesia, khususnya dari para fans Jakarta Popsi Football One. Sekali lagi banyak fans yang sangat menyesalkan, sangat menyayangkan pengakhiran kerjasama antara manajemen Jakarta Popsi Football One dengan Bethania De La Cruz. Banyak volley-mania yang menganggap bahwa Jakarta Popsi Football One terancam senasib seperti Jakarta Livin Mandiri. Kita ketahui Jakarta Livin Mandiri di awal kompetisi Proliga tahun 2025 ini tampil sangat istimewa, tampil sangat luar biasa. Mereka juga disebut menjadi salah satu kandidat atau salah satu calon untuk menjadi juara Proliga 2025 berkat komposisi atau berkat penampilan yang sangat istimewa
dari dua pemain asingnya yaitu Liu Yanhan dan juga Radostina Marinova. Meskipun demikian, kita ketahui bahwa Jakarta Livin Mandiri akhirnya gagal untuk mendapatkan satu tiket ke Final Four setelah mereka itu hanya bisa finish di posisi kelima klasemen akhir musim reguler Proliga pada tahun ini. Kita ketahui juga bahwa performa yang ditunjukkan oleh Jakarta Livin Mandiri itu bisa disebut turun cukup drastis setelah mereka tidak bisa lagi menggunakan tenaga dari Liu Yanhan dan juga Radostina Marinova yang mengalami cedera menjelang putaran kedua Proliga tahun 2025 ini. Tugas selanjutnya dari manajemen Jakarta POPC Formula One adalah bagaimana mereka bisa untuk mengganti atau bisa menemukan pemain yang kemampuannya sepadan atau selevel dengan Bethania De La Cruz. Selain itu juga adaptasi untuk membangun chemistry, membangun kekompakan, membangun kesulitan antara pemain asing baru yang akan didatangkan oleh manajemen Jakarta POPC Formula One dengan para pemain yang saat ini sudah existing atau sudah menjadi bagian dari skuad Jakarta POPC Formula One juga menjadi salah satu pekerjaan rumah terutama bagi pelatih Jakarta POPC Formula One. Karena apa? Persiapan untuk menyambut Final Four Proliga tahun 2025 ini cukup mepet dan kita ketahui bahwa membangun adaptasi, membangun chemistry itu juga tidak mudah, terutama bagi pemain asing yang baru pertama kali berlaga atau berada di Indonesia dan baru pertama kali merasakan persaingan atau kompetisi di Proliga tahun 2025 ini. Kita ketahui juga ada banyak kasus, ada banyak case, banyak kejadian di mana ada pemain asing yang sebenarnya di luar negeri itu memiliki kemampuan yang baik, tapi ketika bermain di Proliga ternyata tidak bisa beradaptasi dengan baik, tidak bisa bermain dengan sangat optimal, dan tidak memiliki chemistry dengan para pemain yang sudah membela klub sebelumnya. Dan hal itu tentu saja sekali lagi menjadi pekerjaan rumah yang tidak boleh diremehkan oleh manajemen Jakarta POPC Formula One kalau mereka ingin menjaga asa, ingin mewujudkan ambisinya untuk menjadi juara Proliga tahun 2025. Kalau kita bicara mengenai pemain yang bisa untuk membangun chemistry dan bisa langsung kompak, langsung tune in dengan pemain lain ketika bergabung atau baru bergabung, kita bisa mengambil contoh dari Evangelia Cantava yang didatangkan oleh Bandung BJB Tanda Mata, dan ternyata meskipun baru didatangkan oleh manajemen Bandung BJB Tanda Mata, Evangelia Cantava itu sudah langsung tune in, sudah langsung gacor, tapi juga perlu digarisbawahi bahwa pada tahun 2018 silam, Evangelia Cantava itu juga pernah menjadi bagian atau pernah membela Panji Bandung BJB Tanda Mata. Kita juga tidak boleh melupakan bagaimana kejadian yang menimpa atau dialami oleh Anastasia Kraidoba, di mana dirinya di luar negeri tampil cukup bagus, tapi ketika membela Bandung BJB Tanda Mata, ternyata dirinya tidak bisa menunjukkan performa yang maksimal. Apapun yang terjadi, keputusan sudah diambil oleh manajemen Jakarta POPC Formula One dan tentu saja hal itu akan membuat persaingan di Final Four Proliga tahun 2025 akan semakin seru lagi, akan semakin susah diprediksi karena di awal Jakarta POPC Formula One itu disebut menjadi kandidat terkuat untuk menjadi juara, tapi dengan keluarnya Bethania De La Cruz, tim lain berpeluang untuk menyalip Jakarta POPC Formula One untuk menjadi juara Proliga tahun 2025 ini. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai keputusan yang sudah diambil oleh manajemen Jakarta POPC Formula One dan juga Bethania De La Cruz? Silakan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar Final Four Proliga tahun 2025 menghadirkan pertandingan yang spektakuler, yang sangat sengit dan sangat kompetitif. Jangan lupa doakan timnas voli Indonesia agar timnas Indonesia bisa berprestasi tidak hanya di SEA Games tapi juga di Asia dan juga syukur-syukur berbicara banyak di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.